Atas nama Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, saya menyampaikan selamat atas berlangsungnya persidangan Sinode ke-25 GPIB yang berlangsung mulai hari ini. Kita bersyukur bahwa kita bisa menyelenggarakan persidangan ini di tengah masa sulit akibat pandemi COVID-19. Saya sangat mengapresiasi prakarsa Majelis Sinode GPIB menyelenggarakan persidangan ini secara hibrid, onsite dan online. Gereja memang harus berada pada garda terdepan dalam upaya memutus rantai penyebaran virus ini, antara lain dengan mematuhi protokol kesehatan dan mensukseskan program vaksinasi. Kita sama mengetahui, pandemi ini telah membawa masalah yang tidak ringan bagi masyarakat dan bangsa kita. Banyaknya warga yang terpapar virus, bahkan meninggal, telah menorehkan luka dan kepedihan yang tidak tertahankan. Tetapi bukan hanya itu, juga masalah ekonomi dan ikutannya. Dan persoalan makin pelik karena kita tidak pernah tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Kurva epidemiologis naik turun di luar perkiraan para ahli. Bahkan bermunculan varian baru akibat mutasi genetika. Akibatnya banyak orang kehilangan harapan. Dan ketiadaan harapan ini akan mudah menggoda orang untuk menempuh jalan pintas. Pandemi COVID-19 yang telah mendera kehidupan dunia sebegitu rupa merupakan katup dari ekosid akibat dari perilaku kita manusia. Serangan masif industri atas habitat ekologis dalam rangka globalisasi produksi pangan dan pertanian seiring dengan domestifikasi hewan dan tanaman telah melahirkan hama dan virus baru yang tidak dikenal sebelumnya akibat mutasi genetika. Rekayasa hewan dan tanaman tanpa menghormati integritas ekosistem telah membawa persoalan tersendiri atas keseimbangan alam dan pada gilirannya juga kesehatan dan kehidupan manusia. Tidaklah berlebihan bila Sidang Raya ke-17 di Waingapu mencatat krisis ekologis sebagai salah satu dari 4 tantangan yang harus dihadapi oleh gereja-gereja. Setelah sebelumnya, Sidang Raya ke-16 2014 di Gunung Sitoli juga telah mengkonstantirnya. Pandemi ini mestinya semakin menyadarkan kita bahwa kekerasan manusia atas alam harus segera dihentikan. Dalam kaitan inilah saya mengajak kita untuk mengembangkan pelayanan yang lebih bersahabat dengan alam. Di tengah situasi sulit pandemi saat ini, saya sangat mengapresiasi pilihan tema persidangan ini, membangun sinergi dalam hubungan gereja dan masyarakat untuk mewujudkan kasih Allah yang meliputi seluruh ciptaannya. Saya memahami pemilihan tema ini merupakan ungkapan kolektif dari seluruh insan GPIB untuk melantangkan cinta kasih Allah kepada seluruh ciptaan, termasuk alam semesta yang telah begitu menderita oleh perilaku kita. Sebagai demikian, maka masa sulit pandemi ini adalah sebuah momentum untuk melantangkan cinta kasih, yakni momentum untuk peduli dan berbagi khususnya kepada mereka yang kurang beruntung dalam masa sulit pandemi ini. Komitmen sedemikianlah yang saya tangkap dari perumusan tema persidangan ini. Gereja harus tampil sebagai penyembuh dan penawar kehidupan, sebagai wujud pelantangan cinta kasih Allah. Melalui kesempatan ini, saya memohon perhatian Bapak Ibu atas pesan Sidang Raya ke-17 PGI 2019 di Waingapu. Sidang Raya mencatat 4 krisis yang kita hadapi sebagai gereja di tengah masyarakat, yakni krisis kebangsaan, krisis ekologis sebagaimana saya sebutkan tadi, krisis keesaan gereja, dan keprihatinan yang diakibatkan oleh transformasi budaya digital. Dalam terang inilah MPH PGI menaruh harapan besar bagi keutuhan gereja-gereja di Indonesia agar mampu mengemban tugas yang dari waktu ke waktu makin berat kita hadapi. Kebersamaan kita sebagai umat Kristiani semakin dibutuhkan di tengah makin besarnya tantangan yang kita hadapi bersama. Namun yang terutama dari semua ini adalah sebagai wujud kesetiaan kita atas harapan dan doa Yesus di Taman Getsemani supaya mereka menjadi satu. Biarlah arahkan kebersamaan gereja-gereja kita di Indonesia menjadi berkat bagi masyarakat dan bangsa kita. Saudara-saudara, saya memahami bahwa kehadiran kita bersama di persidangan ini adalah bukti bahwa kita masih menghendaki jalan bersama. Sekalipun mungkin kita memiliki perbedaan-perbedaan pilihan,
baik menyangkut pilihan rumusan prioritas dan strategi, rumusan program dan anggaran, termasuk perbedaan pilihan orang yang akan memimpin kita ke depan. Perbedaan itulah yang mestinya justru memperkaya dan mendewasakan kita, sehingga pada waktunya memampukan kita menjadi berkat bagi masyarakat. Kiranya tuntunan Roh Kudus menaungi persidangan ini dari awal hingga akhir. Tuhan memberkati kita semua.